Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan selama ini. Baiklah, pada presentasi kali ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Saidi, tempat tugas saya di SMP Negeri 2 Arjawinangun. Ya, saya mengampu atau mengajar pelajaran bahasa Indonesia dengan tugas tambahan juga di Wakasek Kurikulum. Baiklah, untuk presentasi kali ini kegiatan orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, saya mengambil permasalahan terkait masalah pembelajaran digital atau dalam temanya pembimbingan dan dukungan pembelajaran digital. Kenapa saya ambil pembelajaran digital ini? Karena pembelajaran digital itu sangat penting yang harus diketahui, harus dilaksanakan oleh setiap siswa maupun guru harus mampu mengoperasikan yang namanya digital atau pembelajaran digital. Sebelum pembahasan ke pembelajaran digital dan dukungannya bagaimana, tentunya saya akan menyampaikan visi misi ya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, karena kami mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk orientasi P3K yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Adapun visi dan misi, yaitu visi Kabupaten Cirebon terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Dan misinya berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Adapun tujuannya bahwa Dinas Pendidikan adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan di suatu daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan itu sendiri dapat bervariasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah. Secara umum, Dinas Pendidikan memiliki peran utama dalam mengelola, mengawasi, dan mengkoordinasikan sektor pendidikan di tingkat daerah. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi umum dari Dinas Pendidikan. Proses perencanaan pendidikan itu bersifat dinamis dan harus terus diperbaharui sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan pendidik. Nah, itu terkait visi misi dan tujuan dari Dinas Pendidikan. Adapun yang menjadi tugas saya atau identitas tempat tugas saya itu di SMP Negeri 2 Arjawinangun juga mempunyai visi dan misi SMPN 2 Arjawinangun. Adapun visinya menjadikan SMP Negeri 2 Arjawinangun sekolah yang berprestasi, agamis, sportif, terampil dan inovatif, yang disingkat PASTI. Adapun untuk misinya mewujudkan prestasi siswa di bidang akademik dan non-akademik, mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran, memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan, memberdayakan pendidik dan tenaga pendidikan yang mampu dan tangguh, mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh, mewujudkan pembinaan kompetensi siswa secara kompetitif, memberdayakan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, mewujudkan sekolah bersih, sehat, dan nyaman. Dan yang terakhir, misinya meningkatkan tanggung jawab, percaya diri, dan semangat untuk berkompetisi pada peserta didik. Nah, itulah visi misi yang ada di sekolah SMP 2 Arjawinangun. Baiklah, dalam kegiatan ini tentunya ada beberapa poin terkait pembimbingan dan dukungan pembelajaran digital. Yang pertama itu ada identifikasi area perubahan, ada juga tujuan atau SMART ya,
Terus yang ketiga langkah-langkah, yang keempat metrik. Nah, baiklah, yang pertama kita sebelum melaksanakan kegiatan, kita mengidentifikasi apa yang harus kita rubah di dalam sekolah SMP Dwarjenangun itu, khususnya di bidang digital. Karena digital ini sangat penting dan harus melek terhadap digital tentunya. Ini juga selain saya sebagai pengampu bahasa Indonesia karena kerjaan atau kebiasaan saya jadi kurikulum yang harus mampu mengoperasikan informatika atau digitalisasi itu biar anak peserta didik atau guru itu bisa menggunakan atau mengoperasikan pembelajaran digital atau memakai digital. Nah, tentunya ini sangat berbanding lurus dengan visi yang ada di SMPN 2 Arjawinangun. Nah, itu kita pertama mengidentifikasi. Terus apa tujuannya? Tujuannya itu kita menggunakan slogan SMART ya. SMART itu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, ada batas waktunya. Apa itu spesifik? Spesifik itu meningkatkan pemahaman dan penerapan pembelajaran digital. Sedangkan yang M atau terukur itu dapat diukur melalui penilaian keterampilan siswa dan tingkat partisipasi. Dapat dicapai meningkatkan pemahaman dan penerapan tentang digital. Nah, R-nya itu relevan, meningkatkan pemahaman dan penerapan hubungan pembelajaran digital di antara siswa. Yang terakhir, batas waktu, meningkatkan pemahaman penerapan pembelajaran digital di antara siswa. Nah, itu langkah-langkah atau tujuan SMART yang diadakannya pembelajaran digital. Selanjutnya, berikutnya terkait pembimbingan dan dukungan dalam pembelajaran digital itu ada langkah-langkah. Yang pertama tentunya mengidentifikasi kebutuhan siswa. Nah, kita selaku pembimbing atau selaku guru melakukan survei atau evaluasi untuk menentukan tingkat pemahaman dan keterampilan siswa terkait pembelajaran digital itu sejauh mana. Apakah masih hanya baru mengenal alatnya, ataukah sudah bisa mengoperasikan atau bisa sampai finishing katakanlah pengerjaan di semua digital atau pembelajaran digital. Selain itu langkah-langkah ada juga langkah desain program pembimbingan. Nah, ini penting juga dalam membuat program pembimbingan yang mencakup materi pengembangan keterampilan pembelajaran digital. Nah, butuh dan perlu pembimbingan yang secara intens kepada peserta didik sejauh mana mereka sudah mengenal atau sudah mengoperasikan dan lain sebagainya. Harus ada pembimbingan dari seorang guru. Selanjutnya pelaksanaan sesi pembimbingan. Nah, pelaksanaan ini tentunya harus dibuat jadwal ya. Sesi pembimbingan itu secara teratur. Jangan sampai nanti tidak ada jadwal sehingga tidak adanya ketertiban. Selanjutnya juga langkah-langkahnya mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran digital. Nah, ini juga tidak kalah penting bahwa metode pembelajaran digital juga itu yang menggunakan teknologi untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan siswa. Jadi harus ada integrasi semua teknologi-teknologi yang ada di dalam pembelajaran digital itu, baik dari hardware-nya atau dari software-nya atau dari aplikasi-aplikasi lain apapun yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran digital. Selanjutnya yang terakhir langkah-langkahnya itu penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan itu untuk melakukan penilaian keterampilan siswa secara berkala untuk mengukur kemajuan. Nah, sejauh mana siswa itu bisa melaksanakan atau menggunakan keterampilan dalam pembelajaran itu supaya untuk memetakan atau mengetahui
bahwa siswa itu sudah dianggap bisa atau mahir dalam menggunakan pembelajaran digital. Nah, selanjutnya ada juga ini metriknya. Metrik itu kegiatan-kegiatan yang akan ditempuh. Tentunya ada kegiatan, tujuan kerja, indikator pencapaian, dan yang terakhir itu ada waktu perolehan. Nah, kegiatan itu sendiri karena kita ada pembimbingan dan dukungan pembelajaran digital, itu juga ada tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas materi pembelajaran digital. Apa sih indikatornya? Yaitu jumlah materi yang disusun dan disetujui. Ya, tentunya ini ada beberapa 10 poin dalam mengerjakan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang sudah atau mau dilaksanakan. Tentunya juga menyesuaikan dengan waktu dari semester 1, semester 2 sampai semester tahun kelima lah katakanlah. Nah, itu metrik-metrik atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama pembelajaran digital. Nah, mungkin yang terakhir itu lain-lainnya, baik itu kelemahan atau kekurangan atau apa yang menjadi fokusnya. Tentunya yang pertama itu sumber daya. Sumber daya di sini karena sekolah SMP Duarjana ini sudah lumayan memiliki ruang khusus multimedia, ada juga fasilitas infokusnya, ada Chromebooknya, ini juga sudah memadai, materi pembimbingnya juga sudah, akses ke internet juga ya sudah, tinggal ditingkatkan lagi terkait komponen alat-alat teknologinya. Untuk jadwal pelaksanaan itu sendiri, program pembimbingan dilaksanakan 1 minggu sekali bergantian kelas selama semester. Nah, itu jadi biar tertib, biar ada jadwal. Jadi pembimbingan itu dilaksanakan 1 minggu sekali bergantian kelas selama semester. Nah, terus setelah sumber daya, ada jadwal pelaksanaan, terakhir evaluasi. Ya. Evaluasi ini penting karena apa? Karena untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam pembelajaran itu, apakah sudah ada keberhasilan atau perbaikan jika diperlukan. Nah, ini menjadi acuan kita. Mudah-mudahan dengan pembelajaran digital ini semua peserta didik maupun guru yang belum memahami juga bisa menggunakan dan mengoperasikan pembelajaran atau alat-alat digital ini. Nah, mungkin itu pembahasan terkait pembimbingan dan dukungan pembelajaran digital. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.